Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ya, hari ini kita akan membahas tentang fatwa muslimah dari Lajnah Daimah. Ya, tentang di sini ada dua judul, insyaallah akan saya bacakan. Yang pertama tentang mandi ya, mandi janabah atau mandi junub atau mandi besar. Nah, ada pertanyaan yang masuk ke Lajnah Daimah. Hal yujzi'ul ghuslu minal janabah an ghuslil jumu'ah wa ghuslil haid wan nifas. Jadi ada pertanyaan, apakah mencukupkan satu kali mandi pada mandi hari Jumat? Jadi maksudnya ada sunnah yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk untuk mandi janabah atau mandi besar di hari Jumat. Nah, apakah mencukupi bagi kita kalau kita hanya mandi di hari Jumat? Ya, hari Jumat, apakah itu mencukupi dari hal misalkan kita ada hadas besar, mungkin dari haid atau nifas ya, atau dengan disebabkan dengan janabah. Ya, janabah karena bercampur dengan suami. Nah, ini contoh ya. Jadi apakah mencukupi bagi kita hanya mandi di hari Jumat, lalu di sisi lain kita tuh sebenarnya mandi besar untuk haid atau nifas ya, atau karena disebabkan bercampur dengan suami. Nah, itu pertanyaannya. Ya, semoga bisa dipahami ya maksudnya. Ya, semoga bisa dipahami ya. Saya ulangi lagi. Jadi ada soal, apakah mencukupi bagi kita mandi di hari Jumat karena ada hadisnya bahwa sunnah mandi di hari Jumat, mandi besar ya, mandi janabah. Tapi di sisi lain kita itu ingin mandi dari haid atau dari nifas, atau karena disebabkan bercampur dengan suami. Itu maksudnya ya. Lalu jawabannya bagaimana? Jawabannya, man wajaba alaihi ghuslun fa aksar. Nah, barang siapa yang wajib baginya mandi atau lebih dari, maksudnya dia itu wajib bagi dia mandi gak hanya satu ya. Jadi mungkin dia pengen janabah juga, karena dia nifas juga, lalu dia karena Jumat juga. Kafahu ghusl wahid. Nah, bagi dia cukup untuk mandi satu kali, anil jami'i, dari semuanya, idza nawabihi, jika dia meniatkannya. Jadi walaupun dia mandi sekali, mandi janabah sekali, tapi dengan niat yang banyak, maka sah-sah saja, boleh saja. Ya, misalkan contohnya misalkan ada seorang wanita, dia lagi nifas ya, lalu selesai nifas di hari Jumat. Nah, saya mau mandi. Qadarullah dia belum mandi, lalu dia ketiduran. Ya, pagi ya, dia ketiduran. Lalu dia mimpi basah. Lalu bagi dia juga wajib untuk mandi besar dari mimpi basahnya. Ya, makanya di situ dia ada dua kewajiban, mandi karena nifasnya dia, atau dia mandi karena mimpinya dia. Nah, dia punya dua kewajiban mandi. Nah, pas banget juga di hari Jumat. Nah, bagaimana hukumnya? Boleh nggak nih satu kali mandi? Nah, di sini jawabannya boleh. Kita mandi satu kali dengan meniatkan 3 mandi ini. Asalkan dengan syarat kita niat dalam hati bahwa saya ingin mandi sunnah Jumat, mandi dari nifasnya, lalu mandi dari mimpi basahnya tadi. Jadi di sini dia itu boleh satu kali mandi, nggak usah 3 kali mandi. Ya, liqaulihin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesuai dengan hadis Nabi tentang niat. Karena tadi kalau kita meniatkan maka bisa, boleh. Tapi kalau kita tidak meniatkan, kita hanya niat mandi hari Jumat, maka nggak boleh, harus mandi lagi untuk mandi dari nifasnya dan mandi dari
mimpi basahnya tadi. Ya, semoga dipahami maksudnya. Hadisnya innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala amal itu tergantung dengan niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya setiap orang itu tergantung apa yang dia niatkan. Jadi tergantung niatnya. Boleh-boleh saja. Muttafaqun alaihi. Nah, ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wali annal maksud bi ghusli yaumil jumu'ah yahsulu bil ghusli anil janaba idza waqa'a fi yaumiha. Dan karena maksud dari ghusl ketika yaumul jumu'ah dari hari Jumat itu adalah supaya dia itu memang dapat mandi besar sekalian, karena bisa jadi di hari Jumat itu terjadi bercampurnya istri dan suaminya. Jadi di situ memang ada maksud dari mandi hari Jumat itu, salah satunya itu karena bisa jadi terjadi dengan suaminya itu ya. Semoga bisa dipahami. Ya, baik. Fatwa yang kedua tentang azan wanita. Ma hukmu azan lil mar'ah? Apa hukum azan mar'ah? Nah, ini dibawakan oleh Syekh Fadilatul Syekh Muhammad Ibn Ibrahim rahimahullah. Pertanyaan ini datang ke beliau, lalu dijawab, laisa min haqqin nisa'i abadan. Itu bukan haknya wanita. Selamanya bukan hak wanita. Jadi nggak pernah wanita itu berhak untuk azan. Walaisa min sya'nil mar'ah an tu'adzin. Dan bukan juga merupakan makom kita, bukan juga merupakan kewajiban dari kita untuk azan, karena memang bukan bagian tugas kita. Nah, itu ya. Wadzalika li'annahu minal umuri dhahira al-alaniyah. Dan hal ini adalah merupakan salah satu perkara yang jelas, tampak. Jelas sebetulnya nggak perlu kita pertanyakan. Mengapa? Karena azan itu memang disyariatkan untuk laki-laki yang azan, tidak boleh perempuan. Karena suara perempuan itu juga tidak bagus kalau terdengarkan oleh khalayak umum ya, didengarkan oleh banyak orang itu kurang baik juga karena bisa jadi ada fitnah. Wahadhihi amaraha ilari wahadhihi umiroha ilar rija. Dan hal ini adalah perkara yang diwajibkan untuk laki-laki. Kama annahu la nasib lahunna minal jihadi wa nahwihi. Sebagaimana juga perempuan itu tidak wajib bagi dia untuk jihad. Jadi kini khususan untuk laki-laki, jihad dan azan.